Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revani Oralia, mahasiswa semester 4 dari Universitas Sriwijaya akan memaparkan pembahasan berupa jawaban dari soal luas mata kuliah Kesehatan dan Gizi. Berikut sekumpulan pertanyaan dan jawabannya. Baik, pertanyaan nomor 1, jawabannya adalah cara penanganan kesehatan fisik anak bisa dilakukan dengan menjaga tubuh anak tetap sehat lewat pemberian makanan bergizi seimbang, seperti pemberian makanan yang mengandung karbohidrat, protein, sayur, buah, dan susu. Selain itu, kebersihan diri dan lingkungan juga penting. Misalnya dengan mandi teratur dan rajin mencuci tangan, anak juga perlu mendapatkan imunisasi lengkap supaya terhindar dari berbagai penyakit, serta waktu istirahat yang cukup agar tubuhnya tetap bugar dan siap beraktivitas lagi. Sementara itu, untuk kesehatan psikis anak itu berhubungan dengan kondisi emosi dan mentalnya. Cara menanganinya itu bisa dengan menciptakan suasana rumah yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang untuk anak. Orang tua juga perlu mendengarkan perasaan anak ketika berkomunikasi dengannya. Lalu bisa juga dengan memberi kesempatan anak bermain dan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Adapun bentuk penanggulangan kelainan gizi untuk anak yaitu perlu dilakukan perbaikan pola makan, pemberian vitamin sesuai kebutuhan, edukasi kepada orang tua tentang pentingnya gizi seimbang, serta memantau berat badan dan tinggi badan anak secara rutin. Baik, jawaban nomor 2, berdasarkan analisis kasus tadi, dapat kita lihat bahwa kemungkinan mengalami kekurangan gizi karena asupan makanan hariannya itu belum cukup terpenuhi. Kondisi ini bisa berhubungan dengan kurangnya karbohidrat sebagai sumber energi sehingga anak itu terlihat lemas, serta kurangnya protein yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Selain itu, kekurangan vitamin dan mineral seperti zat besi juga bisa membuat anak kurang aktif jika hal ini terus dibiarkan. Dalam jangka waktu yang panjang, kondisi ini bisa mengarah ke dampak stunting atau gizi buruk ringan untuk anak. Oleh karena itu, pada kondisi ini orang tua direkomendasikan untuk mengecek pola makan anak setiap hari guna memastikan si anak ini mendapatkan makanan bergizi seimbang dan juga bisa membawa anak itu ke dokter spesialis untuk mendapatkan fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Baik, jawaban nomor 3, berdasarkan tabel tersebut, total energi harian yang diperoleh oleh anak 4-5 tahun secara keseluruhan adalah 805 kilokalori, yang dimana berasal dari waktu makan sarapan 350 kilokalori, makan siang 345 kilokalori, dan snack sore 110 kilokalori, sehingga kalau dianalisis secara lebih lanjut, jumlah keseluruhan kalori ini masih kurang untuk memenuhi kebutuhan anak usia 4-5 tahun, karena pada umumnya anak di usia segitu membutuhkan sekitar 1.400 sampai 1.600 kilokalori per harinya agar pertumbuhan, perkembangan, dan aktivitas mereka tuh dapat berjalan secara optimal. Dalam hal ini dapat diartikan menu tersebut baru memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan energi harian anak. Dari segi susunan makanannya itu sudah mengarah ke pola makan seimbang yang cukup bervariasi karena ada karbohidrat dari roti dan nasi, protein dari susu dan tempe, serta sayuran dari sop dan wortel. Akan tetapi, masih ada kekurangan dari pemberian menu makanan harian ini, seperti belum adanya buah segar sebagai sumber vitamin utama dan serat. Lalu snack sore berupa es krim yang kurang ideal jika dijadikan cemilan rutin karena es krim itu mengandung lebih banyak gula, serta porsi protein hewani yang masih terbatas.
Baik, jawaban nomor 4. Berdasarkan kasus A, dapat dilihat kondisi mahasiswi tersebut kemungkinan mengalami gizi yang tidak seimbang, terutama kekurangan pada zat besi, vitamin, serat, protein, dan cairan tubuh. Hal ini ditandai dengan gejala yang muncul seperti pusing, lemas, dan mudah mengantuk, yang bisa mengarah ke diagnosis anemia ringan atau tubuh kekurangan gizi. Dengan mengonsumsi sarapan yang hanya sebatas kopi dan roti jelas belum memenuhi gizinya. Apalagi ketika dia hanya makan sekali sehari dengan menu yang terbatas. Kebiasaan minum yang jarang juga dapat menyebabkan dehidrasi ringan, sehingga dampaknya dalam kehidupan sehari-harinya itu dapat berupa penurunan konsentrasi saat belajar di kelas, mudah lelah, kurang bersemangat, dan hasil belajarnya tidak maksimal dari biasanya, dan mudah terkena penyakit karena memiliki imun tubuh yang lemah. Jika pola makanan seperti ini terus berlanjut, tentunya dapat mengganggu kesehatan dan performa mahasiswi tersebut dalam beraktivitas di lingkungan sekolah. Selanjutnya, jawaban berdasarkan kasus B. Mahasiswa usia 19 tahun ini mempunyai pola makan yang belum memenuhi kecakupan gizi karena ia hanya makan 2 kali sehari dengan menu yang didominasi karbohidrat dan gula, tanpa adanya tambahan sayur maupun buah. Artinya, pada kondisi ini asupan karbohidrat itu cenderung lebih banyak dibandingkan protein, mineral, vitamin, dan serat. Itu masih sangat kurang. Padahal di usia 19-20 tahun itu pada umumnya kebutuhan pemenuhan gizi rata-rata cukup tinggi, mulai dari energi sekitar 2.400 sampai 2.650 kilokalori per hari, protein 60 sampai 65 gram per hari, serat 30 sampai 37 gram per hari, serta cairan 2 sampai 2,5 liter per hari. Mungkin kalau dilihat dari sudut pandang mahasiswa itu, pola makannya itu sudah terasa cukup untuk mengisi energi dalam beraktivitas. Karena makanan yang dikonsumsinya itu sangat mengenyangkan. Akan tetapi, dalam sudut pandang pemenuhan gizi, kualitas makanannya itu masih mengandung gizi yang rendah, sehingga tubuh itu tetap merasa kekurangan zat penting walaupun makanan tersebut hanya berefek mengenyangkan sesaat. Kalau dibanding dengan angka kecakupan gizi, protein, vitamin, mineral, dan serat jelas belum terpenuhi. Jika kebiasaan ini terus berlanjut dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti mudah lelah, gangguan pencernaan, sampai meningkatkan risiko penyakit metabolik di masa depan. Jawaban nomor 5 pada bagian A, di mana total energi dari menu secara keseluruhan dapat dihitung dari makanan yang mengandung zat gizi penghasil energi, seperti satu mangkuk bubur ayam yang memiliki 220 kilokalori dan satu buah pisang kepok yang memiliki 90 kilokalori, lalu dijumlahkan sehingga menghasilkan total energi keseluruhannya adalah 310 kilokalori. Pada penjumlahan ini, air sengaja tidak dimasukkan ke dalam hitungan karena air tidak memiliki kalori yang mengandung karbohidrat, protein, maupun lemak. Meskipun begitu, air tetap penting untuk menjaga cairan dan metabolisme tubuh. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan B dapat dilihat pemilihan menu ini cukup baik untuk sarapan maupun snack berat anak, karena total energinya itu masih termasuk dalam kebutuhan anak usia TK, yaitu sekitar 300-500 kilokalori sekali makan tergantung usia dan aktivitasnya. Namun, jika makanan ini dijadikan satu-satunya asupan untuk menunjang aktivitas belajar selama 5 jam, tentunya menu ini masih kurang optimal karena anak TK itu termasuk pribadi yang aktif, bergerak, bermain, dan belajar, sehingga butuh energi yang lebih banyak lagi agar lebih stabil dalam mengoptimalkan aktivitas hariannya. Alasannya itu, meskipun sudah ada karbohidrat, protein, vitamin, dan cairan di menu,
pada jumlahnya itu masih tergolong pas-pasan sehingga anak itu masih cepat lapar sebelum waktu pulang tiba. Supaya energi anak itu dapat bertahan lama, menu ini sebaiknya ditambahkan secara lebih lengkap lagi, baik dengan menambah sayur, telur, ataupun susu agar kebutuhan energi dan gizinya itu dapat lebih seimbang. Sekian pembahasan jawaban luas dari saya. Semoga penyampaian ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.